Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya muliakan, kita telah sampai di penghujung perjalanan panjang modul ini. Kita telah melewati diskusi yang rumit mulai dari struktur fonologis, morfologi yang presisi, keajaiban sintaksis, hingga metodologi analisis ijaz. Sekarang, di kegiatan belajar KB 13, muncul sebuah pertanyaan fundamental. So what? Setelah Anda menguasai semua teori linguistik dan balaghah tersebut, apa dampaknya bagi diri Anda? Apakah ilmu ini hanya akan berhenti di lembaran transkrip nilai sebagai angka, ataukah ia akan mendarah daging dalam karakter Anda? Belajar ulum Al-Quran, terutama dari sisi kebahasaannya, bukanlah sekadar untuk menumpuk pengetahuan kognitif. Tujuan puncaknya adalah transformasi karakter. Materi hari ini akan membawa kita pada perenungan tentang implikasi filosofis etis. Bagaimana studi ini membentuk Anda menjadi akademisi yang memiliki integritas dan kedalaman spiritual. 1. Al-ihkam wa al-ihtiras, presisi dan akuntabilitas. Kata karakter pertama yang dibentuk oleh studi ini adalah al-ihkam wa al-ihtiras, presisi dan kehati-hatian. Sepanjang modul ini, Anda telah membuktikan sendiri bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satu huruf pun yang sia-sia. Pemilihan kata ganti, penggunaan tasidid, hingga urutan kalimat, semuanya diletakkan dengan perhitungan yang maha sempurna. Filosofi presisi ini harus menular ke dalam cara Anda bekerja sebagai ilmuwan. Sebagai peneliti pascasarjana, Anda tidak boleh bersikap ghar, sembrono, ceroboh. Studi linguistik Al-Quran mengajarkan Anda untuk memiliki muhasabah al-lafz atau akuntabilitas terhadap setiap kata yang Anda ucapkan atau tulis. Jangan lagi gunakan istilah ilmiah sembarangan dalam tesis atau riset Anda hanya agar terlihat keren. Setiap istilah yang Anda gunakan harus bisa dipertanggungjawabkan definisinya, batasan maknanya, dan argumentasinya. Sebagaimana Al-Quran sangat teliti memilih antara kata matar dan gaith, Anda pun harus teliti dalam memilih diksi akademik Anda. Inilah kejujuran intelektual yang lahir dari rahim studi Al-Quran. 2. Objektivitas dan kelapangan dada, al-insyaf. Karakter kedua yang harus tumbuh adalah objektivitas. Studi qiraat dan keberagaman tafsir bahasa mengajarkan kita bahwa satu teks suci bisa memiliki banyak wajah makna, wujuh al-makna, yang semuanya valid selama memiliki sandaran linguistik dan sanad yang sah. Pelajaran ini sangat mahal untuk kehidupan akademik Anda. Ia melatih kita untuk menjadi pribadi yang toleran terhadap perbedaan pendapat. Anda belajar untuk tidak mudah menghakimi atau menyesatkan pemikiran orang lain selama pendapat tersebut memiliki basis metodologi yang jelas. Sebagai akademisi Qur'ani, Anda harus menjadi orang yang paling depan dalam menghargai dialektika, karena Al-Quran sendiri menyajikan ruang bagi keragaman interpretasi dalam batas-batas keilmuan yang bertanggung jawab. 3. Pemimpin wacana. Menyampaikan hak dengan husn al-bayan. Selanjutnya, penguasaan balaghah bukan hanya alat untuk membedah teks, tetapi kewajiban untuk menjadi pemimpin wacana. Ada sebuah tanggung jawab moral di sini. Kebenaran, hak harus disampaikan dengan keindahan, husn al-bayan. Anda bertanggung jawab menarasikan nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan dengan bahasa yang fasih, santun, dan persuasif, bukan dengan bahasa yang provokatif, kasar, atau merendahkan. Seorang akademisi yang menguasai balaghah adalah seorang komunikator yang mampu menyesuaikan bicaranya dengan tuntutan situasi, muqtada al-hal. Anda harus mampu berbicara di depan para ahli dengan bahasa teknis yang tajam, sekaligus mampu berbicara di depan masyarakat awam dengan bahasa yang menyentuh hati. Itulah esensi dari kematangan berbalaghah. 4. Al-asalah wa al-mu'asirah, keseimbangan tradisi dan modernitas. Puncak dari seluruh pencapaian filosofis ini adalah keseimbangan atau al-asalah wa al-mu'asirah. Sebagai lulusan pascasarjana, profil Anda haruslah seimbang. Kita berpijak kuat pada otoritas teks wahyu dan tradisi para ulama terdahulu, ashalah, namun pada saat yang sama, kita tidak menutup mata terhadap perkembangan metodologi modern, mu'asirah. Jangan menjadi akademisi yang gumunan, mudah terheran-heran, dengan teori linguistik barat hingga menganggap tradisi kita sudah usang. Sebaliknya, jangan pula menjadi orang yang anti-modernitas hingga menutup diri dari kemajuan sains. Jadilah inovator yang mampu meramu kearifan ulum Al-Quran dengan pedagogi masa kini. Gunakan pisau bedah modern untuk menunjukkan keajaiban tradisi lama. Inilah profil ilmuwan masa depan
yang kita harapkan lahir dari rahim perguruan tinggi ini. Kesimpulan, berlayar di Samudra Wahyu, rekan-rekan sejawat, mari kita kunci pembelajaran kita hari ini. Studi linguistik ini adalah latihan untuk membentuk Anda menjadi peneliti yang presisi, hati-hati, dan akuntabel. Akademisi yang objektif, toleran, dan berlapang dada. Komunikator yang fasih, persuasif, dan memimpin wacana. Inovator yang mampu menyeimbangkan akar tradisi dengan kemajuan modernitas. Ulum Al-Quran adalah lautan yang tak bertepi. Modul ini hanyalah sebuah sampan kecil bagi Anda untuk mulai berlayar. Pelabuhan tujuannya bukanlah sebuah gelar, melainkan sebuah karakter yang mulia di hadapan Allah dan manusia. Teruslah menggali, teruslah meneliti, dan jadikan Al-Quran sebagai standar tertinggi bagi keunggulan akademik Anda. Terima kasih atas perhatian dan dedikasi Anda selama rangkaian pembelajaran ini. Semoga ilmu yang didapat menjadi cahaya yang menerangi jalan pengabdian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.